Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya masih membahas tentang info GTK bagi penerima tunjangan profesi guru untuk tahun 2025. Nah, di mana untuk kali ini, untuk saat ini pertanggal 4 bulan Maret tahun 2025, ada yang baru di bagian validasi rekening. Nah, kalau sebelumnya di validasi rekening ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang cara mengkonfirmasi rekening gaji di info GTK ini untuk guru ASN baik itu P3K ataupun PNS. Nah, kali ini muncul tulisan seperti ini. Segera lakukan perbaikan atau perubahan rekening bank ke dinas pendidikan setempat sesuai kewenangan. Kemudian muncul juga riwayat rekening di sebelahnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasi di bagian validasi rekening ini? Di kesempatan ini saya akan menjelaskannya. Namun sebelum saya lanjut seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Nah, di sini sebelumnya saya membuka laman info GTK, yaitu alamat linknya info.gtk.dikdasmen.go.id seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan. Saya masukkan username dan password, kemudian kode keamanannya yang di sini saya ketikkan ulang di bawahnya, kemudian di sini kalau sudah saya klik masuk seperti ini. Nah, saya cek di sini bagian menu validasi rekening. Di info GTK ini saya scroll ke bawah, saya menuju ke bagian validasi rekening. Nah, di bagian ini. Nah, di validasi rekening ini muncul tulisan seperti yang saya jelaskan tadi, saya sebutkan tadi, yaitu segera lakukan perbaikan atau perubahan rekening bank ke dinas pendidikan sesuai setempat sesuai kewenangan. Kemudian ada juga riwayat rekening di sini. Nah, bagaimana cara mengatasi atau melakukan konfirmasi atau validasi rekening pada info GTK ini? Nah, yang saya contohkan ini adalah tampilan info GTK untuk guru ASN, di mana sebelumnya saya sudah melakukan konfirmasi rekening gaji di bagian validasi rekening ini. Nah, sekarang saya akan cek di bagian riwayat rekening. Nah, sebelum kita cek riwayat rekening, teman-teman jika ingin mengetahui maksud dari validasi rekening ini, bagaimana caranya, seperti apa yang kita lakukan, kita klik bagian tanda tanya. Nah, di bagian tanda tanya ini dijelaskan semuanya nanti tentang konfirmasi rekening gaji, pemilik rekening, dan seterusnya. Silakan teman-teman baca. Namun di sini saya tidak membacanya, langsung saya akan praktekkannya di sini. Nah, di sini pastikan di riwayat rekening sudah muncul rekening. Nah, di sini sudah ada rekeningnya di riwayat rekening karena sebelumnya saya sudah melakukan konfirmasi rekening gaji. Nah, konfirmasi rekening gaji di sini dan muncul nomor rekeningnya, ataupun meskipun tidak melakukan konfirmasi rekening gaji kemarin, pasti di sini ada nomor rekening. Jadi nomor rekening ini sebelumnya sudah pernah ditransfer oleh tunjangan profesi atau menerima sertifikasi masuk ke rekening ini. Jadi pasti sudah tersimpan di info GTK-nya. Bagi teman-teman yang tidak muncul riwayat rekening atau di rekeningnya, contohnya seperti ini. Nah, di bagian validasi rekening, di rekening ini belum ada riwayat. Kemudian riwayat rekening juga belum ada riwayat. Nah, kalau seperti ini kemungkinan operator SIMTUN di Dinas Pendidikan tempat teman-teman sekalian belum menginputkan atau sudah menginputkan cuman info GTK belum melakukan penarikan data. Nah, untuk lebih jelasnya bagi teman-teman yang belum muncul riwayat rekening atau data rekeningnya, silahkan konfirmasi ke bagian operator SIMTUN di Dinas Pendidikan tempat teman-teman sekalian. Nah, jika guru non-PNS atau swasta, di bagian riwayat rekening memang belum ada data rekening. Tapi di bagian riwayat rekening muncul. Nah, ini untuk guru swasta penerima tunjangan profesi guru, ini kan sudah ditransfer oleh pusat. Dari sebelumnya kan sudah ditransfer oleh pusat. Jadi data rekeningnya pasti ada, pasti muncul. Nah, untuk yang lainnya, yang ASN itu kan biasanya ditransfer oleh daerah masing-masing. Nah, untuk tahun 2025 ini rencananya akan ditransfer oleh pusat. Jadi kenapa kita melakukan validasi rekening supaya
rekeningnya nanti benar-benar akurat, benar-benar sesuai, rekeningnya aktif supaya nanti bisa ditransfer tunjangan profesinya jika sudah memenuhi syarat. Kalau tidak aktif nanti kan ketika ditransfer ke rekening Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu akan menolak karena rekeningnya tidak aktif. Makanya dilakukan verifikasi atau validasi rekening supaya rekeningnya benar-benar sesuai, tidak ada kesalahan. Jadi jika kita melakukan validasi rekening ini, pastikan rekeningnya sudah dicek benar-benar cocokkan dengan buku tabungan atau buku rekening teman-teman sekalian supaya datanya benar-benar akurat, tidak salah. Karena kalau salah dalam melakukan validasi rekening ini, nanti tunjangan profesinya akan salah masuk atau salah transfer ke rekening orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti kesalahan murni pada Bapak Ibu sekalian yang melakukan validasi rekening. Jadi sebelum melakukan validasi rekening ini, siapkan nomor rekening Bapak Ibu, cocokkan nomor rekening, nama, dan seterusnya. Nama banknya juga harus sama. Jika tidak sama, konfirmasi tidak sesuai seperti itu. Kemudian nanti menghubungi operator Simtum Dinas Pendidikan tempat teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan melakukan konfirmasi atau validasi rekening di info GTK yang saya contohkan ini. Nah, di rekening kan muncul tulisan seperti ini. Saya masuk ke riwayat rekening, sudah ada datanya. Seperti ini, saya sudah cocokkan di sini. Data rekening ini adalah data rekening gaji yang sudah saya konfirmasi sebelumnya. Meskipun ini bukan rekening gaji, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah ada nomor rekening di sini, cuman rekeningnya bukan rekening gaji, hanya rekening penerima tunjangan profesi guru. Kalau seperti itu saya rasa tidak masalah, teman-teman pilih ya saja, karena asalkan aktif rekeningnya. Karena kalau tidak aktif, takutnya nanti ketika ditransfer tunjangan profesi gagal. Nah, di sini kan sudah sesuai punya saya kan. Jadi di tahap 1, apakah rekening yang tertera di atas adalah rekening Anda? Saya jawab iya. Kalau kita jawab iya, pastikan ke 5 poin ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah sesuai. Ini rekening saya dan sudah benar. Oke, sudah saya cek nomor rekening, nama bank, dan seterusnya sudah saya cek. Kemudian rekening masih aktif, pasti aktif karena ini kan rekening gaji, tiap bulan pasti ditransfer oleh daerah untuk gajinya. Kemudian nomor rekening sudah benar dan sesuai dengan buku rekening. Nah, ini sudah saya cek di buku rekening sudah benar. Kemudian tulisan nama pada rekening sudah sesuai dengan buku rekening. Di sini tulisan namanya pada rekeningnya sudah benar juga, nomor rekeningnya juga benar. Kemudian tulisan nama pada rekening sudah sesuai dan sesuai buku rekening. Oke, sudah. Nama bank sudah sama dengan buku rekening. Ini juga sudah sama nama banknya. Jadi tinggal kita pilih iya. Kalau tidak sama, pilih tidak. Jika tidak, berarti ini bukan rekening saya. Jadi jika bukan rekening Bapak Ibu atau teman-teman, pilih tidak. Kemudian nomor rekening saya tapi sudah tidak aktif. Meskipun ini nomor rekening teman-teman sekalian tapi tidak aktif, pilih tidak. Kemudian nomor rekening masih salah. Kalau misalkan ada salah di bagian nomor rekening atau bagian nama, pilih salah. Nama bank sudah sama dengan buku rekening. Maaf, tulisan nama pada rekening tidak sesuai dengan buku rekening sudah, atau nama bank tidak sama. Meskipun nomor rekeningnya sama, namanya sama, nama banknya tidak sama, berarti teman-teman harus pilih tidak. Ini kan sudah jelas. Kemudian kalau memang sudah sesuai, kita pilih ya. Kemudian kita konfirmasi kepemilikan rekening. Sebelum kita melakukan konfirmasi kepemilikan rekening, pastikan teman-teman sekalian dicek terlebih dahulu. Dicek 3 kali atau 2 kali atau 5 kali bahkan boleh. Takutnya ini tidak sesuai dengan buku rekeningnya. Dicek betul-betul. Nanti kalau keliru ditanggung jawab teman-teman sekalian. Jadi harus benar-benar dikoreksi. Di sini saya sudah mengkoreksinya dan sudah sesuai. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konfirmasi. Nah, di sini untuk tahap pertama saya akan konfirmasi kepemilikan rekening. Saya klik konfirmasi, kemudian muncul seperti ini. Sudah dikonfirmasi kepemilikan pada tanggal saat ini. Kan saya melakukan konfirmasi pada tanggal saat ini. Kemudian yang kedua, sudah saya konfirmasi sebelumnya untuk rekening gaji. Kemudian tahap 3 ini adalah pernyataan persetujuan. Nah, tahap 3 ini adalah tahap terakhir, persetujuan. Jadi pastikan semuanya sudah sesuai sebelum kita melakukan konfirmasi
penggunaan rekening yang ini untuk ditransfer tunjangan profesinya. Nah, dicek terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, takutnya ada yang salah. Kalau memang sudah yakin dan sudah sesuai, silakan lakukan konfirmasi penggunaan rekening. Saya coba konfirmasi. Oh ya, meskipun di sini statusnya masih uji coba, tidak masalah kita lakukan konfirmasi ini. Karena semakin cepat kita melakukan konfirmasi rekening ini, semakin cepat pula nanti tunjangan profesi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian cair ke rekening masing-masing. Saya coba konfirmasi seperti ini. Nah, di sini sudah konfirmasi dan menyatakan setuju penggunaan rekening di atas sesuai dengan rekening tunjangan profesi pada tanggal sekarang. Nah, misalkan ada kesalahan saat kita melakukan konfirmasi, kita bisa mengajukan ke operator SIMTUN di Dinas Pendidikan tempat teman-teman sekalian. Pastikan belum terbit SKTP. Kalau sudah terbit SKTP, saya rasa tidak bisa dirubah. Kalau sudah terbit SKTP, untuk melakukan perubahan rekening sudah tidak bisa. Jadi, pastikan kalau ingin merubah rekeningnya, misalkan rekeningnya salah mengeklik, pastikan statusnya belum terbit SKTPG, seperti itu. Kemudian, untuk penerima tunjangan profesi untuk guru swasta, di rekening kan belum ada data rekening, cuman di riwayat ada. Nah, untuk di guru swasta ini silakan melakukan konfirmasi saja, disesuaikan karena guru swasta untuk penerima tunjangan profesi guru itu pembayarannya langsung dari pusat, jadi pusat masih ada data rekeningnya. Tinggal teman-teman atau Bapak Ibu sekalian silahkan dikonfirmasi seperti ini. Untuk guru swasta ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Apakah rekening tertera di atas adalah rekening Anda, kemudian yang terakhir adalah pernyataan persetujuan. Silahkan lakukan konfirmasi. Nah, untuk guru yang baru lulus PLPG atau guru PNS baru atau ASN baru, rekeningnya kan belum ada. Silahkan tunggu info berikutnya dari Dinas Pendidikan. Apakah nanti rekeningnya akan dibuatkan secara kolektif, apakah harus buat sendiri. Kemudian nanti sering-sering melakukan konfirmasi, menanyakan hal ini kepada operator cabang Dinas Pendidikan, terutama yang menangani bagian SIMTUN. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang validasi rekening di Info GTK. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.